Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Wahyuni dengan NIM 2111102432155. Perkenalkan, nama saya Sinti Hakim dengan NIM 2111102432129 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Evan Widya Agustina. Perkenalkan, nama saya Cynthia Clara Brusmiring. Perkenalkan, saya Elza Azizah Kiranti. Saya Sadenila Prada. Perkenalkan, nama saya Dimas Tamas Ramadan dengan NIM 2111102432137. Klasifikasi undang-undang. Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara pada 11 April 2022 lalu. Perpres Nomor 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Definisi minerba. Bidang minerba mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang mineral dan batubara dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan batuan. Yang kedua, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral, logam, dan batubara. Yang ketiga, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang produksi dan penjualan mineral dan batubara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang minerba membawah. Yang pertama, ada seksi pengusahaan mineral bukan logam dan batuan. Seksi pengusahaan mineral bukan logam dan batuan memiliki tugas pokok, yaitu menyiapkan pertimbangan teknis perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta usaha jasa penunjang. Yang kedua, ada seksi pengusahaan mineral logam dan batubara. Nah, seksi pengusahaan mineral logam dan batubara ini memiliki tugas pokok menyiapkan pertimbangan teknis perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta usaha jasa penunjang, mengkaji RKAB, laporan eksplorasi dan operasi produksi. Yang ketiga, ada seksi produksi penjualan mineral dan batubara. Seksi produksi penjualan mineral dan batubara memiliki tugas pokok untuk menyiapkan data informasi dan potensi dan pengusahaan mineral dan batubara. Kemudian menyusun kajian harga mineral bukan logam dan batubara serta fasilitasi pengawasan dan pertambangan. Kemudian ada manfaat dari sektor minerba. Sektor mineral dan batubara memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Di tengah kondisi pandemi yang mulai terkendali, kinerja subsektoral minerba menunjukkan peningkatan dengan kebijakan dan capaian yang strategis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, terus mendorong program peningkatan nilai tambah di dalam negeri sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia serta pengembangan industri nasional yang kuat dan berdaya saing, bahwa komoditas mineral baik logam maupun non-logam memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai sumber energi. Konservasi minerba. Konservasi sumber daya mineral dan batubara, selanjutnya disebut konservasi mineral dan batubara, adalah upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya minerba secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Perencanaan penerapan konservasi mineral yang optimal dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan ruang lingkup,
konservasi minerba secara detail, sekaligus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan dan kendala-kendala yang terjadi dalam upaya penerapannya. Ruang lingkup konservasi minerba meliputi upaya perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan untuk keseluruhan objek-objek konservasi minerba. Untuk komoditas batubara, objek meliputi recovery penambangan, recovery pengolahan, batubara kualitas rendah, sisa hasil pengolahan, cadangan marginal, dan cadangan tidak tertambang. Sedangkan dalam kegiatan pertambangan mineral terdapat perbedaan pada mineral kadar rendah serta tambahan objek yaitu mineral ikutan. Dalam rangka pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya aspek konservasi pelaksanaan penerapan konservasi mineral dan batubara, melalui penetapan ruang lingkup masing-masing objek konservasi serta pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang terjadi setelah proses evaluasi, sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi hal yang harus dipahami dan diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Sehingga hal-hal yang menjadi tantangan di masa depan, serta pemanfaatan mineral kadar rendah dan mineral ikutan, termasuk mineral tanah jarang yang saat ini belum bernilai ekonomis, atau belum ada teknologi pengolahan dengan terlebih dahulu dipisahkan dari mineral utamanya. Pemanfaatan batubara kualitas rendah melalui upaya peningkatan nilai tambah, serta identifikasi potensi cadangan marginal dalam neraca estimasi sumber daya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dapat dioptimalkan dan memberikan dampak yang positif bagi pertambangan di Indonesia. Kasus perizinan pertambangan. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya membina dan mengawasi kegiatan pertambangan batubara oleh pemegang PKP 2B maupun IUP. Namun dalam pelaksanaannya, rintangan dan hambatan seringkali muncul dan perlu diselesaikan. Di antaranya persoalan lahan untuk kegiatan pertambangan. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 sudah mengakomodir terkait perselisihan ini tercantum dalam pasal 136 ayat 1. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mengatur ketentuan lahan pertambangan yang menyatakan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kasus perizinan pertambangan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Hal yang sudah dijelaskan itu dikuatkan dalam pasal 75 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terkait kompensasi dijelaskan pada ayat 1. Permasalahan umum terkait pembebasan lahan, khususnya di komoditas batubara cukup beragam. Namun yang sering muncul adalah terkait ganti rugi. Di kawasan hutan di mana perusahaan memiliki perizinan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Kasus tumpang tindih lahan yang juga kerap terjadi seperti beberapa izin usaha perusahaan atau kelompok atau perorangan lain yang lahan usahanya beririsan satu sama lain. Surat tanah ganda di objek yang sama, bahkan ada dugaan pemalsuan surat. Tidak kalah meresahkan adalah oknum menggarap lahan yang sudah dibebaskan atau area yang belum dimanfaatkan untuk operasional pertambangan. Selanjutnya, Dirjen Minerba telah beberapa kali memfasilitasi terkait penyelesaian masalah lahan tersebut. Namun, pengaduan masyarakat kian meningkat sehingga perlu perumusan acuan, standar, dan regulasi dalam penyelesaian permasalahan lahan untuk kegiatan pertambangan, khususnya komoditas batubara. Hal ini merupakan bagian upaya sinergi pemerintah dan badan usaha agar meminimalkan potensi dan dampak permasalahan lahan, seperti terganggunya kegiatan operasional pertambangan batubara hingga ke jalur hukum. Terima kasih. Eksplorasi tanpa
tanpa hak adalah tindakan melaksanakan kegiatan eksplorasi atau pengeboran tanpa memiliki hak atas izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Perbuatan itu melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 198 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan eksplorasi atau pengeboran tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Pemegang IUP eksplorasi tindak melakukan kegiatan operasi produksi. IUP eksplorasi adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral dan atau batubara di suatu wilayah tertentu. Perusahaan yang memegang IUP eksplorasi diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi selama 3 tahun dengan kemungkinan diperpanjang selama 2 kali masing-masing selama 1 tahun. Jika pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau pengeboran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka izin tersebut dapat dicabut oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Pemerintah dan otoritas yang berwenang memantau kegiatan pemegang IUP eksplorasi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat. Pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. IUP eksplorasi adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral dan batubara. Jika pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan atau pengeboran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka izin tersebut dapat dicabut oleh pemerintah. Pemerintah dan otoritas yang berwenang memantau kegiatan pemegang IUP eksplorasi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat. The fuck, sabar! Pidana pencucian uang tambang. Pada kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau money laundry, di mana uang yang berasal dari kejahatan dicuci melalui perusahaan jasa keuangan. Kegiatan tindak pidana pencucian uang pada UU pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Terima kasih, sekian dan